Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa dari Raja mulia, takluk musuh dibawakan. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Wayang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja.
Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri
sanda toria la bosi. Iria la base toria la bola basanda tolia la bola base tolia la bosi. Ikiti kata patolia la bola basanda tolia la bola base tolia la bola base toria la bosi. Iria la bakushai kakara la bakushai kakara la bakushai. Iria la bohoria la basanda toria la bosi. Iria la bohoria la basetoria la bola basanda toria la bosi. Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sambut Kau Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 ini dari muka bumi. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan pengampunan Tuhan untuk dosa setiap orang yang menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati Tuhan atau yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua orang kuat dan roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat dan tanda heran yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, yaitu menguduskan nama Bapa, bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama firman Allah ini. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Allah menjadi manusia dan bernama Yesus, Tuhan Yesus mengajar dan melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang terus-menerus dan berulang-ulang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam pelbagai kesempatan. Salah satu ajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 dikenal sebagai doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu agar Tuhan dipermuliakan. Bulan yang lalu kita juga sudah belajar bahwa cara hidup yang memberi hasil yang terbaik adalah dengan berdoa kepada Allah sebagai kepada Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apabila kita berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, hal pertama yang perlu kita doakan adalah dikuduskanlah namamu. Kata kudus dalam Alkitab berarti pemisahan. Menguduskan nama Allah berarti memisahkan nama Allah dari semua nama yang lain untuk dipakai sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh firman Allah. Kita sudah belajar bahwa firman Allah mengajarkan bahwa nama Allah adalah untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita juga sudah belajar bahwa nama Allah adalah untuk menjadi tempat berlindung.
Firman Allah berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita juga sudah belajar bahwa nama Allah adalah untuk dipuji dan disembah. Firman Allah berkata, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sekarang mari kita lanjutkan. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Tuhan adalah untuk mengusir setan. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Maksudnya nama Yesus. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak, di dunia ini ada iblis dan roh-roh jahat atau setan-setan yang membantu iblis. Firman Allah berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang dimaksud dengan si jahat di sini adalah iblis. Firman Allah juga memperingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah mengingatkan kita bahwa iblis adalah lawan. Iblis tidak pernah menjadi kawan manusia. Dia selalu adalah lawan atau musuh manusia. Firman Allah juga mengingatkan, iblis berjalan keliling. Artinya iblis tidak tinggal diam. Iblis aktif mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan Yesus menggambarkan iblis sebagai pendusta dan pembunuh manusia. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta maksudnya iblis adalah pengarang dusta dan iblis adalah sumber segala dusta. Wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini bukan pekerjaan Allah, tetapi adalah pekerjaan iblis yang harus kita lawan dengan doa syafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis adalah pembunuh manusia, sedangkan Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Tujuan akhir iblis adalah supaya manusia menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan iblis dan roh-roh jahat di neraka. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jelas dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan
bahwa neraka memang ada. Dan neraka digambarkan sebagai api yang kekal. Pada mulanya Allah menyediakan neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat berarti utusan. Malaikat Allah adalah utusan Allah. Malaikat iblis adalah utusan iblis. Utusan-utusan iblis ini biasanya berupa roh-roh jahat atau setan-setan. Iblis tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha adil. Bila dosanya sama, maka hukumannya juga sama. Oleh karena itu iblis berusaha menipu dan mendustai sebanyak mungkin manusia supaya melawan Allah dan berkelakuan seperti iblis, sehingga akan dihukum oleh Allah bersama-sama dengan iblis di neraka. Sebaliknya, tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan kesulitan ekonomi. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan sakit penyakit. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bisa menimbulkan masalah rumah tangga, kematian, godaan untuk berbuat dosa, dan hal-hal yang lain yang membuat manusia sangat menderita. Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Iblis dan setan-setan bisa membuat manusia sangat menderita. Walau tidak semua penyakit disebabkan oleh pekerjaan iblis dan roh-roh jahat, Alkitab mencatat bahwa ada sakit penyakit yang disebabkan oleh iblis dan roh-roh jahat. Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Tidak semua orang bisu kerasukan setan. Tetapi ada orang-orang yang ketika kerasukan setan, mereka menjadi bisu, tidak bisa berbicara sama sekali, tidak bisa diajak bicara. Dan karena penyebab penyakitnya bukan fisiologis atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, tetapi karena dirasuk setan, maka pengobatannya adalah setannya harus dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya,
yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Maksudnya nama Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya pendeta-pendeta atau pengerja-pengerja di gereja saja, tetapi menyertai semua orang percaya. Menyertai semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi wewenang oleh Tuhan untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Firman Allah mengajarkan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Manusia boleh sebutkan nama apa saja. Boleh sebutkan nama iblis, setan atau roh jahat atau nama apa saja. Nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa dari semua nama-nama itu. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Alkitab mengajarkan bahwa salah satu cara kerja iblis dan roh-roh jahat adalah dengan menebar ketakutan. Firman Allah berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Salah satu maksud kematian Yesus di kayu salib adalah untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan kematian Yesus yang memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa salah satu cara kerja iblis adalah memperhamba orang di dalam ketakutan, terutama takut mati. Kehadiran iblis dan roh-roh jahat membuat orang ketakutan, terutama takut mati. Sebaliknya, kehadiran Tuhan Yesus membebaskan dari segala bentuk ketakutan. Firman Allah berkata, sebab Allah memberikan kepada kita
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita baca dalam firman Allah, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu pribadi yang berasal dari sorga, yang bernama Roh Kudus, mulai berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi tidaklah wajar bagi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan yang berlebihan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa merasa takut, khawatir, atau cemas karena kita masih manusia. Tetapi bila rasa khawatir, cemas, takut itu begitu parah sehingga menimbulkan kesulitan untuk tidur atau menimbulkan gangguan kejiwaan atau kesehatan lainnya, ada kemungkinan rasa takut, khawatir, cemas itu tidak hanya berasal dari dalam diri manusia, tetapi ada tekanan dari luar, yaitu pekerjaan iblis dan roh-roh jahat yang menakut-nakuti manusia dengan perasaan takut, khawatir, dan cemas. Pekerjaan iblis dan roh-roh jahat yang menakut-nakuti manusia dengan perasaan takut, khawatir, dan cemas ini harus dilawan dengan memakai kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Di belakang saya ada foto dari pendeta Carlos Anacondia, seorang penginjil di negara Argentina. Seorang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai psikiater, pada suatu hari menghadiri kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh pendeta Carlos Anacondia di Argentina. Ketika pendeta Carlos Anacondia mulai menengking setan, ibu ini rebah di bawah kuasa roh dan dibawa untuk dilayani di sebuah kemah pelepasan. Ditengking-tengking, roh jahatnya tidak mau keluar. Akhirnya ibu ini disadarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dijelaskan bahwa manifestasi roh jahat biasanya terjadi karena orang menyimpan dendam di dalam hati, atau ada rasa takut, atau trauma, atau ada ikatan janji dengan iblis atau kuasa kegelapan. Setelah mendengar penjelasan itu, ibu ini bercerita bahwa sewaktu dia berusia 13 tahun, dia pergi ke rumah paman
Di rumah paman tak ada orang kecuali anak laki-laki pamannya. Sepupunya itu mencoba memperkosa dia. Dan ibu ini harus berteriak-teriak sementara sepupunya itu melakukan usaha perkosaannya. Sampai akhirnya dia ditolong oleh tetangga yang datang. Sepupunya itu akhirnya dirawat masuk rumah sakit jiwa. Walau perempuan ini sekarang sudah menikah dan punya anak, trauma itu menghalangi dia untuk menikmati hubungan suami istri dengan suaminya. Setelah dia menyangkal ketakutan dan kebencian, dia dilepaskan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Begitu lega sampai dia menangis dan mengatakan, "Aku tak bisa percaya. Aku tidak lagi merasa tertekan dan takut." Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Firman Allah mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi wewenang untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Tuhan berarti memisahkan nama Tuhan dari semua nama yang lain untuk dipakai sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mari kita kuduskan nama Bapa dengan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, gelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, di atasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, gelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku,
rapi. Sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan yang hancur. Amin. Bebaskan tawanan. Amin. Ya Tuhan, membuka penjara, jelikan yang buta. Amin. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Sekali lagi. Saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengangkat tangan sekarang ini. Setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkatlah tanganmu sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Silakan diturunkan kembali. Dalam hidup ini ada masalah-masalah, kesesakan, kesulitan, di mana ada keterlibatan pekerjaan iblis dan roh-roh jahat. Puji Tuhan, firman Allah mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi wewenang untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Salah satu cara kita menguduskan nama Bapa adalah dengan memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara mau belajar memakai kuasa nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan, angkatlah tangan saudara dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Dan supaya saudara diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk mengusir setan-setan, saudara perlu meminta Tuhan Yesus membaptiskan saudara dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Bila ini keputusan saudara, saudara mau memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saudara dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga saudara diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk mengusir setan. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri
di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja, bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau apabila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya mohon setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang juga sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Saya bersyukur untuk nama Tuhan Yesus. Tolong saya untuk berdoa setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya untuk senantiasa berlindung di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya pelajari. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang diberikan
oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang izinkan saya berdoa bagi saudara-saudara. Izinkan saya berdoa bagi saudara-saudara sekarang. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan pengampunan Allah untuk dosa setiap orang yang menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang tidak menghormati Tuhan. Ampunilah Bapa setiap orang yang pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang pernah tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa dosa setiap orang yang pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Ampuni ya Bapa semua dosa setiap orang yang pernah melanggar perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa pelanggaran firman Allah ini kiranya dibatalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat, semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa pelanggaran firman Allah ini, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat keluar sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh najis keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh najis, jinah, percabulan, hawa nafsu keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh penyimpangan seksual keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh penyembahan berhala keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kami tengking kau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tidak menghormati Tuhan, kami tengking kau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh mencuri, roh berdusta, roh serakah, kami tengking kau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan, roh pertikaian, dendam, sakit hati, roh tidak mengampuni, roh pembunuhan, kami tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak menghormati orang tua, kami tengking engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hari kudus Tuhan, kami tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyembahan berhala, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh menyembah Tuhan dengan cara yang keliru, kami tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang berasal dari iblis, kami tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Tetapi nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya. Jangan lagi berbahasa Indonesia. Waktu saya mulai berbahasa roh, saudara jangan lagi nyanyi haleluya, jangan lagi berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah saudara.
Tetapi saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya ini. Haleluya, 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 ada dapat memuaskan selain Engkau ya Tuhan. Tak ada yang lain yang kami inginkan ya Tuhan. Kami hanya mau Kau saja Tuhan Yesus. Haleluya. La bola basta toria la bosti, iria la bola basta toria la bola basta toria la bola basta toria la bosti, iria la bola basta toria la bola basta toria la bola basta toria la bosti, iria la bola basta toria la bosti,
Kakara labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosa. Karabasi taria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosi. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Iria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosi. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Iria labasanda taria labosa. Kakara labasanda taria labosa. Ilia labasanda taria labasanda taria labosi. Kalabasanda taria labosi. Terpujilah Tuhan. Iria labasanda taria labosi. Kakara labakushai, kakara labakushai. Ikiria labasanda taria labosi. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Iria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosi. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Ilia labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosa. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. Iria labasanda taria labosi. Kakara labasanda taria labosa. Iria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosa. Iria labasanda taria labosi. Iria labasanda taria labosa. Iria labasanda taria labosi. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Iria labasanda taria labosi. Karabakushai, kakarabakushai. Karabakushai, kakarabakushai. Karabakushai. Iria labasetaria labosi. Iria labakushai. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara sekalian ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Engkau mengadakan mujizat
untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Lenyapkanlah Tuhan semua sakit penyakit dari tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat keuangan untuk menolong anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan menyediakan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Yang menghadapi masalah rumah tangga, Tuhan tolong pulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan menolong agar menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Anak-anak yang tinggal jauh dari orang tuanya, Tuhan jagai seperti biji mata Tuhan. Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya menyediakan dengan limpahnya. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan keturunan. Yang perlu menjual rumah, tanah, gedung, ruko dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung yang tersedia di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita tetap pada siapkan Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah, ku sembah Engkau
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan